Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan taufik, pertolongan, kemudahan dan ampunan kepada kita semua. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian tafsir Kalimatit Tauhid, sebuah karya dari Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan kita akan mempelajari syarah atau penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah, wa hiya kalimatut taqwa, dan la ilaha illallah itu adalah kalimatut taqwa, kalimat ketakwaan, ya. Wa hiya al-urwatul wuthqa, dan ia adalah ikatan yang terkuat. Nah, wa hiya allati ja'alaha Ibrahimu baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan kalimat tauhid atau la ilaha illallah itu adalah kalimat yang ja'alaha Ibrahim menjadikannya baqiyatan, tetap kekal, tetap ada, fi aqibihi, pada keturunan-keturunan beliau, la'allahum yarji'un, semoga mereka bisa kembali kepada kebenaran, menjadikannya sebagai rujukan, tidak lupa dengan kalimatut taqwa, ikatan yang terkuat itu, yaitu la ilaha illallah. Ini ucapan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyatakan, wa hadhil kalimah, kata ini atau kalimat ini, la ilaha illallah, hiya allati anaha Ibrahim fi qawlihi, itulah yang dimaksudkan oleh Ibrahim dalam ucapannya, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Innani, sesungguhnya aku, bara'un, berlepas diri, mimma ta'budun, dari apa yang kalian sembah, illa alladhi fatarani, kecuali yang menciptakan aku. Jadi aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah, kecuali jika yang kalian sembah itu adalah Allah yang menciptakan aku. Itulah yang juga aku sembah, aku ibadahi. Nah, ini dalam surah Az-Zukhruf ayat 26-27. Menunjukkan bahwa berlepas diri dari segala sembahan selain Allah, hanya beribadah kepada Allah dan dialah yang menciptakan kita, itu adalah makna dari la ilaha illallah. Hada huwa makna la ilaha illallah. Ini adalah makna la ilaha illallah. Innani bara'un, ucapan sesungguhnya aku berlepas diri. Hada makna nafyi la ilaha. Ini adalah makna peniadaan. La ilaha, tidak ada sembahan. Illalladzi fatarani, kecuali yang menciptakan aku. Hadza ma'nal itsbat illallah. Inilah makna penetapan illallah, kecuali Allah. Wa ja'alaha ay Ibrahim, dan Ibrahim menjadikannya alaihi salatu wassalam, semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau. Ja'ala hadhil kalimah, beliau menjadikan kalimat ini, ya, kalimatan baqiyatan fi aqibihi, kalimat yang kekal pada keturunannya, pada keturunan beliau. Nah, fi dzurriyyatihi, ya, fi aqibihi itu sinonim dengan fi dzurriyyatihi, keturunan beliau. Fala yazalu fihim man yaqulu la ilaha illallah, maka terus ada di antara mereka atau di tengah-tengah mereka selalu ada
La yazalu itu selalu ada. Man yaqulu la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Lam yatrukuha kulluhum, tidak meninggalkan seluruhnya. Ya, pasti ada. Meskipun sedikit, pasti ada di kalangan keturunan Nabi Ibrahim yang melestarikan ucapan la ilaha illallah itu. Nah, walam yusyriku kulluhum, tidaklah syirik seluruhnya. Ya, dari kalangan keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam pasti ada yang mentauhidkan Allah, tidaklah mereka menyekutukan Allah seluruhnya. Bal fihim man qalaha wastaqama 'alaiha, bahkan di tengah-tengah mereka man qalaha, ada orang yang mengucapkannya, wastaqama 'alaiha, dan istiqamah di atas ucapan la ilaha illallah ini. Walau kana adadan qalilan aw afradan, meskipun jumlahnya sedikit atau individu-individunya hitungannya tidak banyak. Nah, falamma bu'itha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bu'itha bihadhil kalimah. Ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, bu'itha bihadhil kalimah, beliau diutus dengan kalimat ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, beliau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintah untuk memerangi manusia, hatta yaqulu, hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Fa idza qaluha, jika mereka mengucapkan hal itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, terjagalah dariku darah dan harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya, wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisabnya, perhitungan hatinya, ya, batinnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim serta para imam ahli hadis lainnya. Nah, Farrasulu bu'itha bila ilaha illallah, maka Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dengan la ilaha illallah. Wa hiyal kalimatul lati ja'alaha jadduhu Ibrahim alaihi salatu wassalam baqiyatan fi aqibih, yaitu adalah kalimat yang dijadikan oleh kakek beliau Ibrahim alaihi salatu wassalam baqiyatan, tetap ada, tetap lestari, fi aqibihi, pada keturunan beliau. Wa kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min aqibi Ibrahim, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk keturunan dari Ibrahim. Wa ba'athahu Allahu biha yad'un nasa ilaiha wa yuqatiluhum 'alaiha, Allah mengutus beliau mengajak manusia kepadanya dan memerangi mereka, ya, ketika menentang la ilaha illallah, ketika memusuhi la ilaha illallah. Ya. Nah, walaupun tentunya bagaimana memerangi orang-orang yang musyrik itu disesuaikan dengan kemampuan, keadaan, kekuatan kaum muslimin. Berbeda ketika di masa lemah seperti di masa periode Makkah dengan periode Madinah. Nah, ada masa ketika belum diizinkan berperang. Ada masa ketika berperang itu adalah ketika diperangi. Ada masa ketika sudah mampu, sudah kuat, ya, itu boleh menaklukkan wilayah-wilayah yang kafir, yang musyrik. Tentunya itu dengan bimbingan syariat, dengan keadilan dan kasih sayang yang dibimbing oleh syariat, tidak dengan perilaku yang ngawur. Nah, kalau di masa kita, masa-masa yang lebih mirip dengan kondisi di periode Makkah di masa dahulu. Nah, atau kondisi yang lemah. Kalaupun berjihad ketika diserang. Nah,
Tapi kalau kondisinya berubah, mungkin akan ada perubahan juga. Ya. Tentunya dengan bimbingan para ulama Ahlus Sunnah di setiap masa. Nah, wala'allahum wa ba'athahu Allahu biha yad'un nasa ilaiha wa yuqatiluhum 'alaiha. Allah mengutus beliau mengajak manusia kepada kalimat la ilaha illallah dan memerangi mereka yang menentang la ilaha illallah. Fahiya kalimatun 'azimah. Ini adalah kalimat yang agung. Wala'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Ay yarji'una ilaiha, artinya agar mereka kembali kepada la ilaha illallah itu. Wa bi bi'atsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam raja'a ilaiha al-katsiru min dzurriyyati Ibrahim. Dan dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raja'a ilaiha, kembali kepadanya al-katsiru min dzurriyyati Ibrahim. Kebanyakan atau banyak dari keturunan Ibrahim. Far-Rasul sallallahu alaihi wasallam bu'itsa bihadhihi al-kalimah wad-da'wah ilaiha wa tahqiqiha wal amal biha. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus dengan kalimat ini dan berdakwah mengajak kepada kalimat ini, wa tahqiqiha, dan memurnikan kalimat ini, wal amal biha, mengamalkan isi dari kalimat la ilaha illallah. Bal inna kullar rusula bal inna kullar rusuli bu'ithu biha. Bahkan sesungguhnya seluruh para rasul diutus dengan kalimat itu, kalimat la ilaha illallah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar mereka, umat itu, beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut. Hadza makna la ilaha illallah. Ini adalah makna la ilaha illallah. U'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah hanya kepada Allah dan jauhilah taghut. Hadza makna nafyi wal isbat. Ini adalah makna peniadaan dan penetapan. Jadi dalam la ilaha illallah itu ada penafian, ada penetapan. Penafian sembahan, tidak ada yang disembah. Ditetapkan persembahan itu hanya untuk Allah. Ditetapkan itu artinya isbat. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu dari kalangan Rasul, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali aku, kecuali Allah. Fa'budun, maka ibadahlah hanya kepadaku, ibadahlah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Quran Surah Al-Anbiya ayat 25. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadih. Para malaikat menurunkan ruh dari perintah Allah kepada siapa yang dikehendaki dari para hamba Allah. Nah, Al-Anbiya war Rusul. Para malaikat itu menyampaikan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada para nabi dan rasul. An anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Agar mereka memberikan peringatan bahwasanya tidak ada sembahan yang benar illa ana, kecuali aku, kecuali Allah. Fattaqun, maka bertakwalah kepadaku. Takutlah kalian kepadaku, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Surah An-Nahl ayat 2. Kullur rusul bu'ithu bila ilaha illallah. Semua rasul diutus dengan la ilaha illallah. Walakin Ibrahim alaihi salatu wassalam ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi ila an taqum as-sa'ah. Namun Ibrahim alaihi salatu wassalam menjadikan kalimat itu tetap kekal pada keturunan beliau hingga ditegakkan hari kiamat. Wala yazalu fi dzurriyyati Ibrahim man yatawarathu hadhil kalimah. Wala yazalu, dan akan terus menerus, fi dzurriyyati Ibrahim, pada keturunan Ibrahim,
Man yatawarathu, orang yang mewarisi. Ini dari wazan tafa'alah, ya, untuk tasrif tafa'alah, yatafa'alu, tawaratha, yatawarathu. Man yatawarathu hadhil kalimah ilman wa amalan wa tahqiqan. Akan terus ada pada keturunan Ibrahim orang yang mewarisi kalimat ini ilman secara keilmuan, wa amalan secara pengamalan, wa tahqiqan dan secara pemurnian. Wa in a'rada anhal aktsarun, meskipun yang menentang, yang berpaling, tidak mau mengikuti la ilaha illallah itu lebih banyak. Tapi selalu akan ada dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang mengucapkan la ilaha illallah, mengamalkan la ilaha illallah, memurnikan la ilaha illallah. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang memahami secara benar makna la ilaha illallah, kemudian mengucapkan dengan ikhlas karena Allah, dan menjaga itu sampai akhir hayat kita. Semoga kita termasuk yang menunaikan konsekuensi dari la ilaha illallah secara benar sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.